Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Azuhaida, saya mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Ilmu Komunikasi semester 4. Di sini saya juga mengikuti program SPADA Indonesia pada Institut Seni Indonesia Surakarta dengan mata kuliah manajemen produksi film dan televisi. Dan saat ini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester saya tentang produksi dari behind the scene, orang-orang yang bekerja atau pekerja pada behind the scene-nya di film ataupun televisi. Nah, saat ini saya ingin mengambil tentang hair and makeup-nya atau HMO, special makeup artist, dan juga wardrobe-nya dari film Habibie Ainun 3. Mungkin teman-teman juga udah sering nih mendengar tentang Habibie Ainun 3 karena memang sempat hype ya di akhir tahun 2019 atau mungkin juga di awal tahun 2020. Dan saya ingin mengangkatnya lagi di ujian akhir semester saya karena memang ini termasuk sesuatu yang sampai di hati saya film ini. Jadi mungkin teman-teman bisa stay tune terus tentang penjelasan saya. Nah, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih film Habibie Ainun 3. Mungkin teman-teman yang belum pernah dengar bisa jadi tahu gitu tentang film ini secara dikit-dikit gitu. Tapi tetap aja saya menyarankan untuk menontonnya di platform mana-mana udah ada ya, di Netflix udah ada, di Disney Plus Hotstar juga ada. Setahu saya masih itu sih, kemarin tadi saya juga ngecek di WTV tapi masih belum ada kalau Habibie Ainun 3 gitu. Terus selanjutnya kita juga akan bahas tentang emang bentuk praktik kerjanya dari HMO atau dan juga spesial makeup artist dan wardrobe-nya di film Habibie Ainun 3 itu bentuknya kayak gimana, bakal saya singgung sedikit-sedikit di penjelasan kali ini. Selanjutnya yaitu tugas dari kru produksi hair and makeup, spesial makeup artist, dan juga wardrobe itu seperti apa. Nah, mungkin kita lanjut aja, teman-teman. Nah, ini termasuk itu sih kata-kata yang cukup sering disampaikan atau mungkin sering tersampaikan ketika teman-teman udah nonton film ini atau mungkin udah terpendam dalam hati dan jiwa gitu teman-teman ketika nonton film ini dan nonton film ini juga di trailer di awal-awal juga sempat nyebut tentang hal ini, yaitu ketika Ainun bicara pada Habibie, yaitu suatu hari kita akan bertemu dalam dimensi yang berbeda. Dalam kasus ini mungkin teman-teman juga udah nonton Habibie Ainun yang sebelumnya atau Habibie Ainun pertama, ataupun mungkin teman-teman juga udah tahu kalau sejarah tentang sejarah dari Ibu Ainun meninggalkan Bapak Habibie lebih dahulu gitu teman-teman, mungkin sekitar tahun 2000-an itu beliau sakit. Setelah itu ya beliau lebih dahulu mendahului kita gitu. Setelah itu um, banyak cerita-cerita tentang Habibie sudah mulai tidak Bapak Habibie tidak takut untuk meninggal karena beliau yakin kalau besok akan bertemu dengan Ibu Ainun saking cintanya gitu. Ini cukup sangat sangat mengena dalam hati sih gitu. Jadi ini salah satu cuplikan yang mungkin teman-teman udah nggak asing yang udah pernah nonton ataupun yang belum nonton, mari kita segera tonton teman-teman karena keren banget filmnya gitu. Mari kita lanjut ya. Nah, introduction-nya yaitu yang pertama. Film Habibie Ainun 3, karena sebetulnya ada 3, berarti memang sebelum-sebelumnya ada filmnya, yaitu yang pertama itu Habibie dan Ainun aja, nggak pakai nomor dan juga yang lainnya. Ini tuh pure tentang cerita tentang Habibie dan Ainun bertemu dan juga strugglingnya dalam menghadapi mungkin yang pertama tentang pendidikannya Habibie dan juga waktu beliau kerja di Jerman. Dan juga Ibu Ainun, bagaimana Ibu Ainun itu membersamai Pak Habibie dalam kesulitan hidupnya. Misalnya dalam masa sulitnya itu Ibu Ainun selalu ada dan hadir dan juga menyemangati Bapak Habibie gitu. Ini keren banget filmnya. Jadi muncullah film-film yang lain karena memang sangat sukses di film pertama. Terus yang selanjutnya ini tentang Rudy Habibie. Ini juga cukup asik sekali. Tentang ini masa mudanya Bapak Habibie ketika masih kuliah di Jerman. Jadi ketika beliau masih sebagai mahasiswa tuh seperti apa sih struggle-nya gitu. Beliau yang rajin belajar dan juga kritis gitu dalam belajar itu disampaikan juga dalam film ini. Setelah itu, nah film yang bakal kita bahas banget ini yaitu film Habibie Ainun 3. Kalau ini tuh lebih menceritakan tentang masa
masa mudanya Ibu Ainun, teman-teman. Jadi kalau film kedua yaitu lebih ke masa mudanya Bapak Habibie, kalau film ketiga ini Habibie Ainun ketiga itu masa mudanya Ibu Ainun. Jadi masa mudanya Ibu Ainun itu seperti apa sih sebagai mahasiswa kedokteran? Mungkin teman-teman udah tahu nih kalau Ibu Ainun memang mahasiswa kedokterannya UI gitu. Dan juga apa ya, dulu juga pernah punya apa kekasih gitu ya, mungkin bisa kita sebut gitu, yaitu Ahmad. Di sini juga menjelaskan tentang struggle-nya gitu, perjalanan hidup mereka. Ini juga asik banget sih filmnya, diperankan oleh Maudy Ayunda. Dan ada juga mungkin film-film ini tuh juga apa ya, termasuk nge-hype tuh karena ada soundtrack-nya. Dan ini film Habibie Ainun 3 ini juga dinyanyikan oleh soundtrack-nya oleh Maudy Ayunda dan juga cukup ngehits juga, cukup ramai, cukup trending. Jadi mungkin teman-teman itu sedikit tentang introduction tentang film Habibie Ainun 3 begitu. Nah, selanjutnya yaitu masih tentang film Habibie Ainun 3, yaitu di sini memang menceritakan tentang biografi mengenai perjalanan hidupnya B.J. Habibie dan juga Ibu Hasri Ainun Besari. Setelah itu ditonton, film ini cukup laris ya teman-teman, sangat laris malah, tidak hanya kata cukup doang, karena sangat laris di Indonesia bisa udah ditonton di bioskop sebanyak 2.240 sekian ribu orang. Jadi termasuk saya katanya, mungkin dan juga teman-teman yang udah nonton, ini termasuk di sini. Dan untuk mengakhiri tahun 2019, karena film ini tayang pada 19 Desember 2019 ini, dia termasuk peringkat 5 film Indonesia terlaris pada tahun 2019. Sangat keren juga ya film ini. Terus habis itu, karena memang sebegitu banyak hype-nya, kemudian behind the scene yang muncul dari film ini pun juga cukup banyak. Nah, salah satunya yaitu proses periasan dari Reza Rahardian, yaitu pemerannya seorang Habibie, itu tuh dilakukan selama 6 jam ataupun 7 jam. Karena memang untuk menampilkan sebagai sosok kakek, karena dalam konteks ini film ini tuh dimulai dengan sosok Habibie menceritakan pada cucu-cucunya mengenai seperti apa sih sosok Ainun itu gitu. Jadi tentu perlu penggunaan yang apa ya, penggunaan bentukan yang sesuai dengan Pak Habibie gitu. Nah, mungkin kita bakal lanjut ke sini, yaitu video behind the scene-nya. Mungkin saya akan menampilkan. Sebentar, ini cukup singkat sih teman-teman, hanya 1 menit 21 detik, tapi sangat memberikan insight banyak banget, sangat banyak banget insight baru yang bisa kita dapatkan. Nah, itu tadi videonya, hanya dalam berdurasi 1 menit 21 detik, tapi mungkin teman-teman udah bisa lihat nih tentang proses panjangnya 7 jam itu untuk membentuk tentang lakukan wajah yang sesuai dengan Pak Habibie gitu kan, yang menyerupai Pak Habibie, karena memang ya wajah sebagai pemain dan juga yang
yang ingin diperankan kan sangat berbeda ya teman-teman. Seseorang Reza Rahardian umurnya masih 30-an mungkin dengan yang kita harapkan itu berusia 70-an atau mungkin 80-an sebagai seorang Eyang Habibie gitu, tentu perlu perjalanan yang panjang gitu, menampilkan kerutan-kerutan wajah dan juga mungkin rambut putihnya itu sangat panjang sekali perjalanannya. Nah, maka dari itu mungkin kita bisa lihat nih, emang bagaimana sih tugas dari kru produksi yaitu hair and makeup dan juga spesialis makeup artist itu seperti apa aja. Nah, yang pertama itu mempersiapkan pemain atau pemeran untuk difilmkan pada suatu scene. Jadi seperti contohnya tadi, ketika Reza Rahardian akan menyampaikan scene ketika ingin bercerita pada cucu-cucunya, otomatis kan teman-teman dari kru produksi ini tuh mempersiapkan kira-kira rambutnya tuh seperti apa dan juga make up-nya yang sesuai itu seperti apa gitu. Karena untuk menunjang dari film itu kan tentu perlu totalitas gitu dalam menampilkannya itu seperti apa, itu harus disiapkan dari teman-teman dari produksi hair and makeup gini. Setelah itu yaitu memberikan efek tambahan dengan makeup. Nah, seperti tadi itu tentang dari Reza Rahardian diberikan efek tambahannya ini dengan makeup agar tampak lebih tua, agar menyerupai oleh Eyang Habibie untuk Eyang Habibie sebagai Eyang Habibie menceritakannya pada cucu-cucunya. Jadi perlulah efek tambahan-tambahan itu. Nah, mungkin ini salah satu foto-fotonya yang dapat saya tampilkan. Ini contohnya itu Ainun menggunakan baju ataupun mungkin makeup ya. Kita lebih fokus ke makeup terlebih dahulu. Hair-nya ini sangat dibuat leko-lekokan gitu ya teman-teman, karena memang pada tahun 50-an memang ini ingin ditampilkan pada jangka waktu ketika tahun 1950-an tuh baju yang dipakai atau mungkin makeup yang dipakai itu natural dan juga dengan rambut yang mungkin agak curly gitu. Jadi memang dipersiapkan seorang Ainun ini menggunakan potongan rambut dan juga bentukan rambut yang seperti itu. Dan juga mungkin Jeffrey Nicole, teman-teman bisa lihat di sini sebagai Ahmad, itu juga menggunakan potongan rambut yang sesuai dengan pada tahun 1950-an. Dan juga kita bisa lihat, mungkin tidak begitu terlihat, tapi mungkin teman-teman juga agak bisa mengamati bahwasanya memang bentukan makeup yang digunakan Maudy Ayunda ataupun Jeffrey Nicole tidak aneh-aneh ya, maksudnya kayak sangat natural sekali, karena mungkin tahun 1950-an memang tidak menggunakan makeup yang sangat menor gitu, memang dibentukannya adalah sesuatu yang natural gitu. Nah, selanjutnya ya ini contohnya itu ketika Bapak Eyang Habibie gitu, Eyang Habibie ataupun Reza Rahardian ini memerankan sebagai seorang Eyang Habibie, ditambahkan nih efek-efek tambahan makeup-nya tuh agar sesuai itu seperti apa aja itu disampaikan juga di sini gitu. Terlihat kan kerutan-kerutannya dan juga apa ya, kumisnya dan juga rambut-rambut yang digunakan menunjukkan seperti kemiripannya pada Eyang Habibie. Nah, terus selanjutnya yaitu tentang tugas kru produksi wardrobe itu seperti apa, yang membahas tentang pakaian-pakaian itu seperti apa. Nah, yang pertama teman-teman dari produksi wardrobe ini tuh harus melakukan analisis dan juga menyesuaikan dengan tema film, waktu, setting, dan karakter yang ingin sesuai dengan pemain itu seperti apa tuh harus dianalisis terlebih dahulu oleh teman-teman wardrobe. Jadi mereka memang mempersiapkannya sebelum praproduksi, juga udah mulai menganalisis apa aja yang perlu mereka gunakan, terus yang sesuai dengan ini tuh seperti apa. Tahun 1950-an tuh bentukan manusia pada saat itu tuh mungkin seperti apa gitu. Mereka perlu melakukan riset tentang hal ini. Setelah itu mereka juga perlu sebagai kostum desainer, mereka juga menyiapkan pada tahap praproduksi tentu ya, karena memang pada saat produksi mereka harus sudah tinggal set gitu. Nah, ini mungkin lanjut pada sebagai supervisor kostum juga mengawasi persiapan dan penggunaan pada pakaian pada saat set. Jadi ketika set gitu, teman-teman dari supervisor kostum juga memperlihatkan nih kira-kira emang yang dipakai itu baju ini bukan sih pada saat scene ini gitu, pada saat set ini. Terus habis itu mempertanggungjawabkan mungkin ke mananya baju tersebut atau pakaian tersebut berada juga dari teman-teman supervisor kostum atau teman-teman produksi yang pada wardrobe ini.
Nah, mungkin teman-teman bisa melihat di sini walaupun mungkin, cukup kecil ya teman-teman, lihat mungkin Maudy Ayunda menggunakan baju yang, berbunga-bunga pada saat itu pastinya sangat sangat, sangat itu ya, sangat digemari gitu, baju seperti itu dan juga menggunakan long dress gitu di bawah lutut, terus kemudian warna yang digunakan juga cukup kalem, sesuai banget pada zaman saat itu memang tidak menggunakan warna-warna yang, cukup terang gitu. Setelah itu, mmm, sampingnya juga ada dari sahabat Maudy Ayunda memang disampaikan dalam film ini tuh cukup cukup apa ya, cukup tomboy. Jadi disesuaikan juga nih menggunakan tas lempang, biasanya itu lebih memberikan kesan tomboynya. Setelah itu juga rambutnya juga dikucir belakang gitu. Terus kemudian dia memberikan menggunakan ikat pinggang itu juga memberikan kesan-kesan yang sesuai dengan karakter yang dia mainkan. Dan juga dari laki-laki juga menggunakan baju-baju kemeja karena ini kasusnya adalah mereka saat masih di kampus ya teman-teman. Jadi memang menggunakannya tuh baju-baju yang cukup formal gitu untuk berangkat ke kampus gitu sebagai mahasiswa kedokteran itu seperti apa. Ya warna-warna yang kita bisa lihat yang memang warna-warna netral, maksudnya warna-warna yang lebih kalem gitu, tidak begitu mencolok, memang disesuaikan dengan tone pada tema film dan waktu setting dan juga karakter yang sesuai dengan film ini tuh memang sangat disesuaikan. Nah, oke. Selanjutnya yaitu tentang juga pada kasus ini ketika mereka masih sekolah gitu atau ya mereka masih dalam bangku sekolah memang menggunakan seragam-seragam yang sesuai pada saat itu. Roknya dengan bentukan seperti itu dan juga baju-bajunya dengan lengan pendek dan juga kerah. Kemudian menggunakan kaos kaki yang panjang ini memang sangat diperhitungkan oleh teman-teman wardrobe seperti itu. Nah, mungkin ini yaitu salah satu quotes yaitu a picture is worth a thousand words. Jadi memang film atau mungkin ketika kita meng-shoot sesuatu memang sesuatu dari foto atau film itu tuh memang menunjukkan tidak hanya mungkin satu kata tapi beribu-ribu makna gitu, sangat beribu-ribu makna yang bisa kita maknai gitu, yang bisa kita resapi. Jadi teman-teman wardrobe dan juga makeup artist atau hair and makeup dan juga spesialis makeup artist ini sangat bekerja keras untuk menampilkan makna yang sesungguhnya yang ingin disampaikan oleh pembuat film atau filmmaker. So, ini juga salah satu quotes yang cukup ramai digunakan pada film Habibie Ainun 3, yaitu tentang kita berada dalam buku yang sama tetapi pada halaman yang berbeda. Ini menceritakan Ainun dan Ahmad ketika mereka putus ya. Tapi ini cukup ikonik karena memang dari apa ya, acting mereka semua ini memang didukung juga oleh pakaian dan juga makeup yang mereka lakukan, yang mereka gunakan ini juga tetap mendukung bagaimana suasana yang dibangun oleh teman-teman dari pemain ini bisa membentuk sesuatu yang apa ya, emosi yang sesuai dengan yang diharapkan gitu. Nah, jadi memang teman-teman filmmaker atau film produksi ini yaitu wardrobe, makeup artist dan juga spesialis makeup artist ini sangat berkontribusi besar pada pembuatan film. Nah, mereka tidak hanya bekerja pada saat produksi saja, tapi memang mereka sudah melakukan riset sebelumnya. Jadi memang pekerjaan dari teman-teman wardrobe, makeup artist dan juga spesialis makeup artist ini tidak boleh kita kesampingkan karena mereka sangat dapat mempengaruhi bagaimana sebuah film itu terbentuk gitu. Bagaimana sebuah film itu merepresentasikan ide-ide yang disampaikan oleh pembuat filmnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak dan juga kami tunggu komen-komen teman-teman semuanya di kolom komentar. Bye!